Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi khulumil ulama wa ahyal ummata binahtatil ulama. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ahim ila yaumil baqa amma ba'du. Yang terhormat kepada jajaran Dewan Juri serta para peserta finalis top 5 PPIB Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani seperti sekarang ini. Tak lupa salawat beriring salam akan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya Fatur asal dari Provinsi Lampung akan menyampaikan sebuah kategori kultum dengan mengangkat tema Ayo Bertaubat. PPIB Nusantara, Kaula Muda Berprestasi. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bertaubat hukumnya adalah wajib. Wajib segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Al-Quran Surat Asy-Syar ayat 93. Penjelasan dari potongan ataupun penggalan ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sekaligus mewajibkan orang-orang yang beriman untuk selalu senantiasa bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha atau taubat secara bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, terutama kesalahan yang sama. Hadirin rahimakumullah. Taubat merupakan suatu perilaku yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kewajiban orang yang bertaubat menurut Imam An-Nawawi rahimakumullah adalah yang pertama, dia mendapatkan dosa ketika berbuat taubat tersebut. Hal ini terjadi ketika seseorang sedang bertaubat, tetapi secara terus-menerus dirinya selalu berbuat kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, terutama dosa, apalagi dosa yang sama, maka taubatnya tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan yang kedua adalah hatinya merasa menyesal. Ciri-ciri ataupun tanda orang yang menyesal atas segala perbuatannya adalah ketika sedang mengingat dosanya tersebut, orang tersebut akan merasa risih hatinya, akan merasa tidak tentram hatinya, terutama menyesal sekali. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah bertekad bulat
untuk tidak melakukan kesalahan tersebut ataupun kesalahan yang sama. Menurut beliau Imam An-Nawawi rahimakumullah, dari ketiga syarat ini jika tidak terpenuhi, maka sudah dipastikan taubatnya tersebut tidak akan diterima. Ini jika pertaubatan antara kita dengan Allah. Namun, jika pertaubatan antara kita dengan makhluk, maka hal apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta maaf. Kita harus segera membersihkan jiwa kita dari sebuah kezaliman tersebut. Hadirin rahimakumullah, bertaubat merupakan sifat orang-orang yang beriman. Maka dari itu, berusahalah untuk selalu bertaubat kepada Allah. Karena hakikatnya manusia adalah tempatnya luput, manusia adalah tempatnya salah, dosa, serta kekeliruan. Bahkan Rasulullah SAW berkata, siapakah orang yang baik dari orang yang berbuat salah itu? Yaitu orang yang apabila melakukan kesalahan, maka ia segera bertaubat kepada Allah. Wahai saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun perkara yang harus diperhatikan ketika kita sedang bertaubat, yang pertama adalah kita tidak boleh menunda-nunda taubat tersebut, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Dan yang kedua sekaligus yang terakhir adalah ketika kita menunda-nunda taubat tersebut, maka pohon kemaksiatan yang ada pada diri kita akan semakin mengakar, akan semakin menjamur. Sehingganya apa? Sehingganya kita akan sulit untuk memaafkan segala perbuatan ataupun segala dosa kita untuk kita bertaubat. Lihatlah, dari siang bahkan malam, Allah selalu membukakan pintu maaf bagi para hambanya. Namun apa balasannya? Hambanya tersebut hanya mensia-siakan waktu yang telah diberikan. Dan hanya kata yang terucap adalah nanti, nanti, serta nanti. Padahal jika nyawa telah sampai di ujung kerongkongan, maka sudah dipastikan segala kesalahan, segala dosanya tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, pesan yang dapat saya sampaikan adalah marilah, ayolah kita segera perbanyak bertaubat. Segeralah kita perbanyak istighfar dalam keseharian kita. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Mungkin hari ini, besok maupun lusa. Kita tidak tahu akan ajal kita. Tahun baru makan soto babat. Dagingnya keras seperti batu. Buat apa menunda-nunda taubat kalau kita masih ada waktu? Sekian dari saya, Fatur asal dari Provinsi Lampung, yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan sekaligus kekhilafan, saya memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan jika ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.